untuk membuka kelas tasin pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh sangat luar biasa sekali sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semuanya selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya silakan dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin karena insya Allah materi yang akan disampaikan sama Pak Ustadz ada di situ semuanya. Dan jika nanti Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan di tengah kelas, boleh menggunakan fitur kolom chatnya atau di raise hand. Baik, sebelum memulai agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Asep Rudi. Terima kasih Henry atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pada kesempatan malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Saya absen dulu yang udah hadir Bapak Yayan, kemudian Ibu Titi ya. Terus Ibu Hajah Bastiah. Berikutnya Ibu Endang. Ibu Endang. Berarti baru 4 ya, baru 4 orang yang baru bergabung. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada dalam kesehatan, kemudian dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan di dalam mencari ilmunya ya. Kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan Tahsin 1 modul B, ada sebuah apa ya disebutnya itu, sebuah nasihat gitu ya untuk kita.
Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling dekat di dunia ini? Maka secara spontan, murid-muridnya menjawab, yang paling dekat di dunia ini, orang tua, guru, kawan, serta sahabat. Kemudian Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka. Semua itu betul, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling benar adalah kematian. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah kematian, ya. Sebab kematian itu merupakan janji Allah yang datang kapanpun dan dimanapun pada seseorang yang mencapai ajalnya. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Seorang yang sadar sebagai hamba Allah yang diberi akal dan jiwa harusnya selalu waspada terhadap kematian. Bukan berarti takut mati ataupun menghindari kematian, melainkan mempersiapkan diri untuk menyambut ajal itu, ya. Karena ajal itu datang tidak memberi kabar, ya. Akan datang kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, yakni sempat dari segi waktunya, gitu ya, masih ada dalam kesehatan, maka perbanyaklah untuk beramal soleh. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sedang beramal soleh, yakni bertolabul ilmi, gitu ya. Karena tolabul ilmi ini adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan muslim perempuan. Yang namanya wajib dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Begitu, ya. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan, ibadah sekecil apapun itu, maka harus dibarengi dengan ilmunya. Ketika kita ibadah tidak dibarengi dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu. Ditolak dan tidak akan diterima. Seperti kita membaca Al-Quran, bahwa aturan-aturan yang harus kita patuhi adalah kita harus mengetahui ilmu tajwidnya atau ilmu tahsinnya. Ketika baca Al-Quran tidak memakai ilmu tajwid atau tahsin, maka ibadah baca Al-Qurannya itu tidak akan diterima. Tapi bagi orang yang sedang belajar, walaupun bacaannya salah terus, insya Allah Allah juga akan memaklumi, begitu, ya. Karena Allah itu menilai usahanya, bukan menilai daripada hasilnya. Nah, itu pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, ya. Satu lagi, pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kedua kepada muridnya, apa yang paling jauh di dunia ini? Nah, jadi Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh di dunia ini? Maka para muridnya menjawab, yang paling jauh di dunia ini
bintang, matahari, bulan, bahkan sebagian ada yang menjawab negeri Cina. Nah, itu yang paling jauh. Kemudian Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka. Jawaban itu benar, semuanya benar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Sebab sejauh bulan masih dapat dijangkau, tetapi masa lalu tidak akan ada yang sanggup untuk menggapainya. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang sudah berlalu merasa disesali. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada modul 1 tahsin 1 modul B ya. Kemarin itu membahas tentang apa, Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Mad 4 sampai 5 harokat, Ustaz. Oke. Mad 4 sampai 5 harokat. Sebentar saya izin screen dulu. Apakah tulisannya udah ada? Ya, Ustaz. Sudah, Ah, Ustaz. Alhamdulillah. oke, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita murojaah supaya pembahasan sebelumnya tidak lupa. Kemarin kita membahas tentang tanda panjang 4 sampai 5 harokat. Tanda panjang 4 sampai 5 harokat, Bapak Ibu, ada berapa? Masih ingat tidak? 2, Ustaz. Berapa, Bu? Ada 2. Pak. Ada 2. Yang pertama apa? Ibu Endang, yang pertama apa? Bila bertemu dengan Hamzah, Ustaz. Apa yang bertemunya? Ali bertemu Hamzah. Coba diulang. Ali bertemu dengan Hamzah. Alif. Alif gini. Ya, bertemu dengan Hamzah. Bertemu dengan Hamzah. Betul, Alif? Apa ya, Ustaz? Oh, gak apa-apa. Yang kedua. Bertemu dengan alif yang berharokat. Apa yang ketemunya? Alis, Ustaz. Nah, ya, bukan alif ya, berarti alis ya. Oke. Iya, Ustaz. Alis ya. Tanda alis bertemu dengan Hamzah. Kemudian apa yang kedua? Alis bertemu alif berharokat. Alis berharokat. Alif berharokat. Oke. Tanda alis bertemu Hamzah, kemudian tanda alis bertemu alif berharokat. Kayaknya suaranya gresek-gresek ya. Ya, ini nggak begitu jelas, Ustaz. Iya, kresek-kresek, Ustaz. Qadarullah setiap hari Kamis suka gresek-gresekan. Qadarullah ya. Coba. Tes 1 2 3. Tes 1. Tes 1 2 3. Masih ya?
Ya, lancar Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. Ya. Ada lagi. ada lagi ya? Kayaknya harus di mute. Coba kalau di mute semua mungkin hilang. Ya. Tes 1, 2, 3. Iya. Iya betul ya. Jadi ada pengaruh dari mikrofon yang dihidupkan. Oke. Jadi tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada 2. Yang pertama tanda alis bertemu hamzah, kemudian tanda alis bertemu alif berharokat. Bapak Ibu, sebelum tanda alis, barangkali penamaan tanda alis ini ada yang berbeda gak? Pernah tanda apa gitu? Bendera Ustadz. Ya, Nah, Ustaz. oke, ada yang menggunakan bendera ya, Pedang. ya pedang bisa gitu ya. Oke, tapi pada pembahasan kali ini yang dibahas adalah sebutannya tanda alis. Oke. Sebetulnya dari segi istilah antara hamzah dan alif berharokat itu sama-sama hamzah ya, sama-sama hamzah. Jadi penulisan hamzah itu ada 2. Nah, penulisan hamzah ada dua. Yang pertama kepala ain yang dipenggal, kan huruf ain kayak gini. Nah, dipenggal kayak gitu. Yang kedua alif yang ada harokatnya. Nah, timbul pertanyaan, Ibu Titi, kalau harokat ada berapa? Iya, Ustaz. Kalau harokat ada berapa? Ada 3 kan, Ustaz? Apa aja, Bu? Fathah, kasroh, domah. Ya, fathah, kasroh, dhamma. Oke, sip. Alhamdulillah. Kalau tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah itu apa? Masih Ibu Titi? Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah apa? Nun sukun, Ustaz. Gimana? Nun. Kan tadi itu harokat itu ada 3. Ya. Fathah, kasroh, domah. Kalau tanwin itu masuk ke harokat enggak? Tidak, Ustaz. Ya, masuknya kemana? Ke nun sukun. Nun sukun. Kok masuk nun sukun? Nun. Ya kan jadi ditambah N gitu, Ustaz. Jadi nun. Ya, ini secara Secara tulisan saja ya. Emang di tanwin itu ada nun sukun, tapi secara tanda ini termasuk harokat gak? Tanwin in, tanwin an, in sama un. Kemudian tanda sukun, tanda tasdid itu termasuk harokat tidak? Kurang paham, Ustaz. Ya. Pak Yayan, tanwin sama tanda tasdid sukun termasuk harokat bukan? Harokat. Harokat yang sebetulnya jadi ada 2 huruf Ustadz. Harokat. Antara huruf yang berharokat ditambah dengan nun sukun Ustadz. Walau alam. Ya. Jadi harokat itu cuma 3 saja ya, berarti tanwin an pun tanda sukun, tanda tasdid tidak termasuk harokat. Ya. Terus apa tuh? Ya, tanda baca saja. Oke. Jadi gitu ya. Berarti harokat itu cuma 3. Fathah, kasroh, dhammah. Oke, kita lanjutkan ke tanda berikutnya. Nah, kalau yang panjang 2 harokat namanya apa? Bapak Ibu masih ingat kemarin?
Mad Mad asli atau mad tabi'i. Ya, betul. Mad asli atau mad tabi'i. tabi'i. Sedangkan panjang yang lebih daripada 2 itu disebut dengan Mad far'i. mad far'i. Oke, yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Sebagaimana Sulaiman Al-Zamzuri berkata dalam nazomnya, wal akharul far'i mawqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Dan mad yang lain disebut dengan far'i, yaitu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Jadi penyebab panjangnya mad far'i 4 sampai 5 itu disebabkan karena adanya hamzah atau sukun. Oke, sip. Nah, ini sebagai dalil ya. Dalil dari apa? Hukum tajwid. Nah, dalil hukum tajwid ini nih tentang mad far'i gitu ya. Berikutnya, mengenai mad far'i yang panjang 4 sampai 5 harokat itu ada 2. Yang pertama mad muttasil, yang kedua mad munfasil. Mad muttasil, mad munfasil. Jadi panjang 4 sampai 5 itu ada 2, mad muttasil dan mad munfasil. Kalau mad muttasil tandanya apa? Mad muttasil tandanya apa? Hamzah Ustaz. Hamzah. Mat ketemu hamzah gitu. Di dalam kalimat, beda kalimat. Terpisah. Terpisah. Enggak, bukan. Kebalik, Bu. Mad muttasil itu Satu ya, Ustaz. Bersatu, menyatu. ya, tanda alis bertemu dengan hamzah. Sesuai tanda. Oke, sesuai tanda. Jadi mad muttasil itu tanda alis bertemu hamzah, sedangkan mad munfasil tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Alif berharokat. Nah, gitu ya. Oke, dibaca panjang 4 sampai 5 harokat, tapi secara praktek kita ambil yang 4 supaya mudah untuk mengukur panjangnya. Nah, gitu. Nah, kemarin tuh sampai sini ya. Sampai sini. Nah, contoh mad muttasil itu yang ini. Tanda alis bertemu hamzah. Contoh mad munfasil seperti ini. Nah, gitu ya. Tanda alis bertemu alif berharokat, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ini mad munfasil. Kalau sawaun, tanda alis bertemu dengan hamzah, panjangnya 4 sampai 5 harokat, namanya mad muttasil. Nah, gitu. Kemudian untuk mengukur panjang 4 sampai 5 harokatnya, kita menggunakan 3 ketukan lamban ya. 3 ketukan lamban. Jadi pas ketukan yang ketiganya itu adalah huruf berikutnya. Gitu ya. Coba Pak Yayan masih ingat yang ini nih, ketukan lamban? Pak Yayan ada? Siap ya Ustaz. Oke. 3 ketukan lambannya kayak gimana? Yang bana, yang ini nih, berarti diuraikan dulu. Bana, ba, ana.
Bana babana. Bana babana. Coba, Ayang. Ba bana baba ana. Nah, gitu ya. Itu ukuran 3 ketukan lamban. Kalau 5 ketukan cepat, nah kalau pakai ketukannya cepat berarti ada 5 ketukan. Dan ketukan yang kelima itu masuk kepada huruf berikutnya ya. Bana baba ba ana, bana baba ba ana. Ah gitu ya. Kalau misalkan kita mengucapkan membaca huruf hijaiyah misalkan a, ba, ta, sa. Nah, berarti ini menggunakan ketukan irama. A, ba, ta, sa. Pakai ketukan irama atau ketukan lamban. Tapi kalau misalkan kita bacanya abatasa, abatasa, nah, berarti kita menggunakan ketukan cepat gitu ya. Nah, itu untuk mengukur panjang 4 sampai 5 harokat gitu ya. Tapi kita praktekkan yang 4 harokat supaya mudah untuk mengetuknya, untuk mengukurnya. Walaupun ukuran mad, ukuran panjang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat tidak bisa diukur dengan ketukan sebetulnya. Tapi dengan adanya ketukan, ketukan itu merupakan metode gitu ya. Jadi kita bisa merasakannya. Mana yang 2, mana yang 4, begitu ya. Kalau pola yang 2 harokat masih ingat? Coba saya murojaah nih, pola 2 harokat. Ibu Dini hadir, Bu? Hadir Ustaz. Oke. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Coba sebelum ke pola panjang 4 sampai 5, coba baca pola yang 2 harokatnya dulu. Yang mana ya Ustaz? Apaan? Lupa lagi. Bana bana baununa binabi. Oh iya iya. Huruf apa Ustaz? Huruf ba, huruf ba. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Ya, Itu Ustaz? betul, sip. Betul? Oh ya, alhamdulillah. Berarti masih ingat ya, Bu Dini? Insya Allah. Bu Dini kemarin hadir enggak pertemuan? Hadir cuman menyimak Ustaz karena lagi di perjalanan. Oh iya, siap. Coba Ibu Hajah Bastiah. Ah, Ibu Hajah, coba bacakan pola yang 2 harokat. Huruf huruf tabu. Ah, Ustaz. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, huruf ta, huruf ta. ta, Ya, ta, ya. ta. Tanah, itu Ustaz. Betul? Yo, Ya, jangan ragu-ragu. tanah, tanah, taununa, tina, taini, tuna. Tanah, taununa, tina, taini, tuna. Sekali lagi. Sekali lagi, Bu. Ya, Ustaz. Tanah taununa tina taini tuna. Tanah taununa tina taini tuna. Oke, Masya Allah. Terima Kemudian, kasih Ustaz. ya, sama-sama, Bu. Ibu Hazah Kusma.
hadir? Insya Allah siap Ustadz. Ibu sehat, Bu? Ya kurang fit sebenarnya tadi. Mana? Mau Kurang baca? kurang. Ya, mau Pak Ustadz. Oke. Coba Ibu huruf sya. Ya, Yang sya yang kayak gini. Sya yang berisik. siap Nah, siap. Shana shana shaununa shina shina shaini shuna. Shana shana shaununa shina shina shaini shuna. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak Yayan. Ya Pak Ustadz. Yayan coba pola 2 harokat pakai huruf so. Sonaf. Qaunun. Qana qana qaununa qina qina qini tuna. Qana qana qaununa qina qina qini tuna. Masya Allah. Barakallahu. Berikutnya, Ibu Endang. Bu Endang huruf za. Huruf za. Zana zana zaununa zina zina zaini zuna. Zana zana zaununa zina zina zaini zuna. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, pola 2 harokatnya udah bagus ya. Udah pada bisa. Berarti insya Allah ketika membaca 2 harokat yang ada pada Al-Quran berarti harus udah pas gitu ya. Berikutnya pola, kita latihan pola mad 4 sampai 5 harokat. Nah, 4 sampai 5 harokat, coba disimak. Ana 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 nah itu ya, simak lagi. Ana 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 Nah, mengenai a ini, mau pakai cengkok boleh, yang punya cengkok boleh dipakai. Kalau yang enggak lurus boleh ya. Gitu. Saya ulangi lagi. Yang lurus kayak gini. Ana 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 itu. Yang pakai cengkok ada sedikit ya, ada cengkoknya sedikit. Ana 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 gitu ya. Bebas. Yang mana aja yang Ibu pas gitu ya, yang Bapak Ibu cocok menggunakan pola ini. Untuk sementara boleh dibuka mikrofonnya, kira-kira bunyinya bakalan seperti apa kalau semuanya ya? Oh iya ya, timbulnya suara kresek-kresek. Coba Bapak Ibu semuanya, anak-anak, 1, 2, 3. Ana 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 ana
Sekarang harus sendiri-sendiri deh supaya apa? Supaya pas ya, supaya kita sendiri seorang-seorang. Coba Bapak Yayan, Ya Ustaz. yang Hamzah. Ana ana a ana a a ana ana a ana a. Nah, ini hati-hati nih. Dipanjangkan. Dua rokat Ustaz. 2 harokat. Nah, Nah, ada diulang eh, Ustaz. kita kenal tanda 2 harokat itu ada berapa? Sebentar ya, kita flashback dulu nih. Tanda 2 harokat itu ada berapa? Ada Kayak 7, Ustaz. ada 7 ya. Ada 3, 7. 2, 3, 2, 2, 2. Fathah, kasroh, Doma, domah. Fathah, 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 kasroh, 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 Mah, Doma. mah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathahnya Berdiri. berdiri. Nah, fathah berdiri. Kemudian kasroh. Kasroh ketemu iya, Pun sukun, kasrohnya diri. kasrohnya berdiri. Maaf nih. Kasroh ketemu iya, kasrohnya berdiri. Kemudian yang domah, domah bertemu wawu sukun, Doma terbalik. domahnya terbalik. Nah, kemudian yang ini, nah ada bunyi an. Ada bunyi an ketika berhenti jadi panjang 2 ya. Betul, Pak Yayan? Panjangnya 2 ini A. Ya Ustaz. A panjangnya 2. Kalau dilihat dari segi tanda apa ya tandanya? Termasuk yang ini gak? Yang sebelumnya kita bahas mengenai mad tabi'i atau mad asli. Ada gak? Nggak ada Ustaz. Gak ada ya? Tidak, Pak Ustadz. Dia Mat Iwat. Iya betul. Siapa ini? Haji Kusmati, Pak Ustadz. Masya Allah. Ibu Haja Kusma mad iwad ya. Berarti tidak termasuk mad Tidak tabi'i. termasuk Mat Tobi. Iya betul ya. Berarti coba Bu Haja Kusma, A ini tanda panjangnya apa ya? Bu Haja Kusma, boleh dibuka mikrofonnya? Awan, Pak Ustadz. Ini putus suaranya, tidak terlalu kedengaran. Oh gitu. Sekarang gimana? Jelas tidak? Ya, sudah jelas, Pak Ustadz. Siap. Asalnya kan an ya, an. Tapi dibaca panjang, ketika berhenti dibaca panjang 2 harokat. Wajah Kusma, yang menjadi tanda panjangnya apa ya? Itu anunya itu Pak itu Pak Ustadz mat arid kan mat pengganti. Jadi dia tanwin tadi diganti jadi dibaca panjang 2 harakat. Tadi tuh mad apa? Mat arid, mat iwat, mat iwat tadi Hmm. eh, ketika dia di akhir atau di di akhir itu dia diganti jadi dibaca 2 harakat. Oh gitu. Jadi tanwinnya diganti dengan apa, Bu? Tanwinnya diganti jadi 2 harakat, dibaca 2 harakat, dihilangkan. Oh, dihilangkan. Kalau dari segi tandanya ada gak? Maksudnya Pak Ustadz? Ya, kan asalnya an. Ketika berhenti dipanjangkan 2 harokat. Betul? A, Nah, dibaca panjang 2 dibaca harokat. A. Ya. Kalau diuraikan ini tandanya apa yang membuat dia panjang?
Masih pertanyaannya masih bingung gitu, Bu? Oh. Atau yang lain boleh. Yang lain boleh yang udah tahu. Coba. Oke, nya. Berarti ini itu tidak termasuk tanda mad tabi'i ya. Tidak termasuk tanda mad tabi'i dari segi tandanya gitu ya. Tapi kalau dari segi bacaan, dari segi bunyi itu ada tanda panjangnya. Apa tanda panjangnya? Tanwin an, setiap tanda an, tanwin an yang nempel pada huruf hijaiyah. Nah, jadi masuk lagi ke huruf hijaiyah nih. Nah, coba. Ibu Haja Basti ya. Kita Ustaz. diskusi dulu ya sebentar. Iya. Ibu Haja, huruf hijaiyah ada berapa? Yang alif ba ta itu Ustaz. Betul. Alif, ba, Ba ta. ta za Ada berapa? ja ha o dal. 22 Ustaz ya. Berapa? Lupa saya Ustaz. Pak. Ibu Titi, Ada 28 Ustaz. 28. Pak Yayan ada berapa? 27 Ustaz. 27. Kok beda-beda ya? Ibu Haja Kusma, 29 Pak Ustadz, tapi kalau huruf hamzah dia dimulai dengan huruf hamzah, berarti dia 28 dimasukkan ke lam. Iya. 28 Ustaz. 28. Ibu Dini, 28. Ibu Dini berapa nih? Huruf hijaiyah? 28 Ustaz. 28. Ibu Endang, huruf hijaiyah ada berapa? 28 Ustaz. 28. Berarti kalau 28 dimulai dari huruf apa? 28 itu ada 28, ada 27. Nah, ada 28 dan 29. Nah, 29. Pak Ustadz, kalau misalnya dia 28, berarti dia dimulai dengan huruf hamzah. Oh, Hamzah. Hamzah kayak gini, Bu? Iya, iya Pak Ustadz. Hamzah, oke. Kalau alif termasuk tidak ya? Alif termasuk huruf hijaiyah bukan? Termasuk Ustaz. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, mengenai huruf hijaiyah ada yang menyebut 30, ada yang menyebut 28, tapi yang kebanyakan 28 dan 30 ya. 28 dan 30. Kemudian mana yang betul? Semuanya betul. Yang 30 itu ditambah alif dan lam alif. Nah, yang 30 ditambah alif dan lam alif. Karena menurut yang 28, lam alif ini adalah gabungan lam dan alif ya. Gabungan lam dan alif. Halo tes, ini suaranya jelas tidak? Kresek-kresek tidak? Ustaz, tapi kresek-kresek. Oh gitu ya? Ya. Oke. Tes, sekarang gimana? Suhun parantos Ustaz. Oh iya, ini tuh ketika kresek-kresek itu, ketika mikrofon Bapak Ibu ada yang nyala ya. Nah, ketika mikrofon Bapak Ibu ada yang nyala,
terdengarlah suara kresek-kreseknya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi huruf hijaiyah yang mengatakan 30 dicantumkan alif dan lam alif. Yang 28 alif dan lam alifnya tidak dicantumkan. Gitu ya. Tapi secara bacaan itu ada di 28. Secara bacaan ada di 28. Soalnya alif ini tidak ada bunyinya. Alif tidak ada bunyinya. Gitu ya. Nah, begitu ya. Tadi itu setiap tanwin, tanda tanwinan yang nempel pada huruf hijaiyah ketika berhenti dipanjangkan 2 harokat. Gitu ya. Jadi setiap tanwinan yang nempel pada huruf hijaiyah yang 28 ataupun 30 maka dibaca panjang 2 harokat. Dah, segitu ya. Titik gitu ya. Jadi setiap tanwinan ketika berhenti dibaca panjang 2 harokat. Contoh misalkan ban menjadi ba. Kemudian ahadan menjadi ahada. Nah, gitu ya. Nah, berarti yang ini penyebab panjangnya itu, ketika ditanya penyebabnya adalah tanwin an dibaca berhenti. Kalau menurut Ibu Hajah Kusma itu namanya mad iwad. Mad iwad. Mad itu panjang, iwad itu pengganti. Pengganti apa? Pengganti dari nun sukun. Gitu ya. Kata Bu Titi, tanwin itu ada nun sukunnya. Nah gitu ya. An sama seperti gini. Nah, bunyi an. Yang diganti inihnya diganti dengan huruf mad. Huruf madnya alif. Jadi panjang a begitu. Nah gitu ya. Jadi penyebab a ini panjang disebabkan karena tanwin an dibaca berhenti. Oke, sip. Tadi teh payayan ya. Oke. Berikutnya Ibu Titi. Nah, Bu Titi coba polanya berarti huruf ba. Huruf ba, silakan Bu. Afan Ustadz tuh dibaca 2 kali Ustadz. Ya, dibaca 2 kali. Dibaca 2 kali. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Masya Allah. Barakallahu. Kalau dari segi nada sama seperti yang pola 2 harokat ya. Sama. Gitu. Cuman beda pola peruntukan. Nah, kalau ini mah kan pola peruntukan panjang 4 sampai 5 harokat. Berikutnya, Ibu Haja Bastia, huruf ta. Silahkan, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tanata nata anata tanata nata anata. Gimana Ustaz? Ada salah? Hati-hati. A ini yang di akhir, hati-hati kepanjangan ya, Bu. Cukup 2 saja. Cukup 2 harokat. A, gitu ya. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Belum pas ujungnya A-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanata nata anata tanata nata anata. Ustaz. Masya Allah. Ibu Endang, silahkan. Sekarang Bu Endang. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama Bu. Bu Endang, silahkan Bu Endang. Huruf Hamzah.
Huruf hamzah. Ya, betul. Huruf hamzah. Nggak kelihatan Ustadz. Maaf. Udah Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ana a ana a ana a. Oke, Masya Allah. Ini pola-pola ini, pola 2, pola 4 harus selalu melekat ya. Soalnya untuk mengukur durasi panjang madnya. Ibu Dini, Ibu Dini coba huruf ba. Ayo, Ustaz. Bana bana ba ana ba a bana bana ba ana ba a. Ya, Sudah, Ustaz. oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu Hajah Kusma, huruf ta. Tanata nata anata a tanata nata anata a. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Bapak Ibu, huruf hijaiyah yang ini, yang barusan a, ba, ta, bisa diganti dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Seperti misalkan sya. Nah, ini juga untuk melatih huruf juga ya. Nah, nanti insya Allah setiap pertemuan pola-pola ini kita akan diulang. Tapi ganti dengan huruf-huruf yang tebal. Harus sering dilatih. Huruf-huruf yang tebal itu seperti apa, Ibu Titi? Huruf yang tebal itu huruf-huruf yang ketika dibaca berbunyi O. Nah, begitu ya. Jadi insya Allah nanti setiap ketemu, setiap pertemuan, kita murojaah pola, tapi pakai huruf yang tebal. Soalnya itu harus sering dilatih ya. Seperti huruf so, kemudian huruf do, ko. Pokoknya mah, kata Bu Titi, setiap huruf hijaiyah yang bunyinya ke bunyi O. Nah, itu disebut huruf yang tebal. Kalau huruf yang bunyinya ke A, itu disebutnya huruf tipis ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya. Nah, mengenai tentang mad. Nah, terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harokat. Nah, itu bukan karena adanya tanda alis. Nah, terus gimana ya? Tadi katanya tanda panjang 4 sampai 5 itu adanya alis. Tapi di sini bukan karena adanya tanda alis. Nah, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harokat itu bukan karena adanya tanda alis. Paham sampai sini? Bapak Ibu gimana? Paham? Insya Allah. Nah, jadi terjadinya panjang 4 sampai 5 harokat itu bukan karena adanya tanda alis ini. Akan tetapi terjadinya panjang mad 4 sampai 5 harokat itu karena pertemuan mad 2 harokat dengan huruf hamzah. Gitu ya. Jadi kalau secara tanda, nah kalau yang pertama itu diambil dari segi tanda. Setiap ada tanda alis bertemu dengan hamzah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat.
Tapi ada juga yang tidak ada tanda alis tapi dibaca panjang 4. Kapan? Ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Gitu ya. Gimana paham nih? Ada kata-kata yang belum paham nih? Dimaklum ya. Jadi Bapak Ibu, penyebab panjang 4 sampai 5 itu bukan karena ada tanda alis gitu ya. Ternyata karena ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Nah, mengenai huruf mad, coba saya tanya kepada Ibu. Siapa ya? Ibu Dini. Ya, Ustaz. Ibu Dini, kalau boleh tahu, huruf mad itu ada berapa ya? Ada 3. Ada 3 apa saja? Alif, wawu, ya. Coba yang komplit. Fathah bertemu alif. Nah, Domah. penyebutannya kurang pas. Penyebutannya kurang pas. Maksudnya gimana sih? Nah, kan pertanyaannya ada berapakah huruf mad? Nah, berarti Ya. jawabannya dari huruf dulu. Seperti tadi betul, huruf alif, Alif, ya. wawu, Alif, wawu, wawu, ya. ya. Nah, coba sekarang secara komplit, secara rinci penyebutan huruf madnya. Alif setelah Alif setelah fathah. Nah, gitu. Alif setelah fathah, kemudian Wawu wawu. setelah domah. Wawunya wawu apa? Wawu sukun setelah domah. Wawu sukun setelah domah, kemudian Ya sukun setelah kasroh. ya sukun setelah kasroh, gitu ya. Nah, ini. Jadi, Bapak Ibu, kalau ditanya huruf mad, maka jawabnya harus komplit, gitu ya. Soalnya nanti ada alif yang diabaikan yang bukan termasuk huruf mad. Dan ketika ditanya huruf mad, maka jawabannya harus huruf dulu. Jangan fathah. Nah, kalau fathah itu kan bukan huruf. Nah, itu ya. Huruf mad ada 3. Kata Bu Dini. 1, alif setelah fathah. Wawu sukun setelah dhammah. Ya sukun setelah kasroh. Apakah ada tambahan Bapak Ibu mengenai huruf mad atau 3 saja? Bu Titi mau menambahkan huruf mad? 3 saja Ustadz. Ya, 3 saja. Oke. Nah, huruf mad itu ada 3 ya. Jadi, setiap bacaan panjang yang ada di Al-Quran, penyebabnya cuma 3 ini saja, Bapak Ibu. Jadi penyebab bacaan Al-Quran, penyebab panjang baca Al-Quran, cuma 3 huruf ini. Gitu ya. Kemudian timbul pertanyaan, kalau yang fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, itu gimana? Nah, ada fathah berdiri, ada kasroh berdiri, ada domah terbalik. Ini ada huruf madnya enggak, Bu? Ada. Ada ya. Kalau fathah berdiri berarti huruf madnya apa, Pak Yayan? Alif. Alif. Kalau kasroh berdiri huruf madnya? Wawu. Kasroh berdiri. Kasroh iya. Ya. Kalau domah terbalik? Wawu. Wawu. Sukun. Betul, wawu sukun. Nah, setiap fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, itu ada huruf madnya, gitu ya. Makanya dibaca
panjang 2 harokat. Kemudian mengenai tanda panjang 4 sampai 5 harokat, sebetulnya yang membuat panjang 4 sampai 5 harokat itu bukan karena ada tanda alis, tetapi yang membuat bacaan panjang 4 sampai 5 harokat itu apabila ada huruf mad yang ini, huruf mad ini bertemu dengan hamzah. Yang ini hamzah ya. Kemudian yang ini juga hamzah, alif berharokat. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua. Beberapa contoh kasus kekeliruan pembaca di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia yang tidak disertai tanda alis. Salah satu di antaranya seperti ini. Nah, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kalimatna dibaca berhenti, itu panjangnya berapa, Ibu Hajah Kusma? 4 sampai 5 harakat, Pak Ustadz. Ketika berhenti. Tolong diulang pertanyaannya, Pak Ustadz. Pertanyaannya, kalimat warhamna ketika berhenti panjangnya berapa? Kan ini 4 sampai 5 harakat, Pak Ustadz. kan ini ada tanda wakof ya. Nah, Ya. ketika berhenti warhamna panjangnya 4 sampai 5, Ibu Hajah. Iya, Pak Ustadz. Tandanya apa? Kok 4 sampai 5? Coba. Kan fathah bertemu alif mah panjangnya 2, Bu. Betul ya? Iya, Pak Ustadz. Ya. Berarti panjangnya 2 atau 4? Kalau ini kalau fathah bertemu dengan alif itu dua harakat, Pak Ustadz. 2 harokat. Iya betul ya, 2 harokat. Jadi kalimat warhamna yang dibuletin ketika berhenti panjangnya 2 harokat. Masih Bu Hajah Kusma, kalau disambung, kalau diwasol, panjangnya berapa? 1 harakat. Kalau dia disambung, Pak Ustadz. Kalau disambung berapa? 1 harakat saja. 1 harokat saja. Contohnya misalkan warhamna Anta warhamna anta maulana. Oh gitu. Oke, sip. Masih belum dijelaskan ya. Oke. Menurut pendapat Ibu Endang, coba Ibu Endang, boleh dibuka mikrofonnya. Terima kasih Bu Hajah Kusma. Ya Ustaz. Bu Endang, kalimat warhamna ketika berhenti panjangnya berapa? 2 harokat Ustaz. 2 harokat. Tandanya apa? Itu ada hamzah kecil di atas itu Ustaz. Hamzah kecil di atas. Ya, di atas alif itu. Yang ini? Ya. Bukan. Ini mah tanda berhenti. Oh, tanda wakaf Ustaz. Ya, tanda wakaf. Berarti warhamna panjangnya berapa Bu Endang? 2 harokat. 2 harokat. Apa tandanya? Karena diwakafkan. Karena wakaf. Ya. Barusan itu pertanyaannya warhamna
ketika dibaca wakof panjangnya 2. Betul. Tandanya apa, Bu? Yang 322 itu yang itu. 322. Berarti berarti apa? Fathah bertemu alif. Nah, yaitu fathah bertemu alif. Ketika dibaca wakof panjangnya 2. Ketika dibaca wasol panjangnya berapa? Ketika disambung dengan kalimat berikutnya. Ini 1 harokat, Ustaz. 1 harokat. Oke, berarti sama ya dengan Bu Haja Kusma 1 harokat. Coba deh Ibu Titi. Warhamna ketika berhenti panjangnya 2 harokat. Wakof ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Sedangkan ketika diwasol dia akan menjadi panjang 4 harokat, Ustaz. Ya. Karena tadi Ustaz terangkan bukan hanya ditandai dengan alif bertemu hamzah, alif berharokat. Tapi ketika ada tanda mat bertemu dengan alif berharokat atau ketemu dengan hamzah berharokat, maka panjangnya 4. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jadi gitu Ibu Haja Kusma, Ibu Endang. Jadi kalimat warhamna ketika disambung dengan kalimat berikutnya maka dipanjangkan menjadi 4 gitu ya. 4 sampai 5 harokat. Kenapa 4 sampai 5 harokat? Kan tidak ada tanda alis. Karena di sini ada tanda wakof kola gini, maka tanda alis seperti ini tidak dicantumkan. Tanda alis seperti ininya tidak dicantumkan ya. Gitu. Gitu Bapak Ibu ya, paham? Insya Allah ini paham Ustaz. Allah paham, Ustaz. Tapi biasanya karena adanya pada tanda wakof biasanya suka berhenti ya, karena wakof kola itu penjelasan di Mushaf Indonesia lebih baik berhenti gitu. Terus kasus berikutnya seperti kalimat ini nih, wa ahsinu ketika digabung dengan kalimat inna maka dipanjangkan 4 harokat walaupun tidak ada tanda alis. Nah, gitu ya. Walaupun tidak ada tanda alis. Nah, di sini ada tanda wakof titik 3 ya. Ada wakof titik 3, ini namanya wakof mu'anakoh, yakni boleh berhenti pada salah satu. Jangan berhenti pada keduanya. Gitu ya. Kalau misalkan ila tahlukah, maka wahsinu jangan berhenti, digabungkan. Tapi hukumnya boleh ya. Boleh berhenti, boleh tidak. Gitu ya. Kalau mau berhenti, maka pada salah satu. Berarti di sini, kalau di sini berhenti, maka di sini jangan. Nah, di sini jangan. Kalau di sini tidak berhenti, di sini boleh. Kalau misalkan langsung digabungkan sampai sini, nah boleh ya. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah, yakni hamzahnya ditulis dengan alif berharokat. Huruf madnya, nah coba nih Ibu Dini. Ya, Ustaz. Ibu Dini, wa ahsinu panjangnya itu berapa ketika disambung? 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Kenapa bisa 4 sampai 5 harokat panjangnya? Karena mad bukan hanya bertemu dengan hamzah, apa tadi? Langsung aja tandanya. Kenapa wa ahsinu dibaca panjang 4 sampai 5? Karena mad bertemu dengan alif berharokat ya. Nah, gitu, betul.
Karena huruf mad bertemu dengan alif berharokat atau disebut dengan hamzah. Hamzah. Huruf madnya apa, Bu Dini? Ini wawu sukun setelahnya dhammah. Iya, betul. Sip, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Kemudian kasus berikutnya seperti ini. Nah, kasus berikutnya. Ketika wakof atau berhenti panjangnya 2. Syahidena. Ketika diwasol atau disambung panjangnya menjadi 4. Syahidenaan. Kenapa demikian? Ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Gitu ya. Kenapa tidak ada tanda alisnya? Karena ada tanda wakof. Begitu ya. Karena ada tanda wakof. Kalau misalkan tidak ada tanda wakof, maka akan ada tanda alis. Gitu ya. Tanda alis ini. Oke. Satu lagi nih, satu lagi. Kasus berikutnya pada kata bala. Ketika berhenti, nah, Ibu Haja Bastiah ada gitu? Oh iya, kayaknya lagi ke belakang mungkin ya. Pak Yayan deh, Pak Yayan. Iya Ustaz. Pak Yayan, bala ketika berhenti panjangnya berapa? 2 harokat Ustaz. Harokat. Bisa 4 tidak? Bisa kalau disambungkan Ustaz. Kalau berhenti boleh 4 gak? Bisa 4 gak? Oh, eh, tidak Pak Ustaz. Nah, iya betul ya. Bala ketika berhenti panjang 2 harokat, tandanya apa? Fathah berdiri Ustaz. Nah, berdiri, betul. Ketika diwasol, panjangnya menjadi berapa? 4 sampai 5 Ustaz. 4 sampai 5 harokat. Tandanya apa, Pak? Mad bertemu dengan hamzah Ustaz. Atau alif berharokat. Oke, sip. Madnya apa, Pak? Madnya kasroh berdiri. Mad tobi'i. Nah, ini ada di atas nih. Fathah berdiri. Madnya fathah berdiri. Ya. Kan huruf mad itu ada berapa? Huruf mad ada Ustadznya menghilang. 7. Huruf madnya ada 3. 1, Oh, alif. alif, waw, ya. Berarti huruf madnya bukan fathah berdiri, tetapi alif. Ya. Yang tadi, Pak Yayan. Oh, Nah, ya ini Ustaz. huruf mad bertemu dengan alif berharokat atau hamzah. Oke, sip. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih, Pak Yayan. Sama-sama Ustaz. Gimana, Bapak Ibu? Paham? Belum? Insyaallah. Ya, Hamzah Ustadz. oke. Ibu Haja Bastiah gimana, paham? Ya Ustadz, Ya, saya gimana, Pak? itu masih ikut-ikut terus ini Ustadz. Gak apa-apa. Belum terlalu. Ya, Ah, maaf Ustadz, oke, sip. baru belajar. Iya. Semangat Kalau terus. Iya. Ustaz, kalau dipraktekkan mungkin lebih paham Ustaz. Iya, betul. Kalau dipraktekkan lebih paham. Jadi, sebetulnya tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu penyebabnya bukan karena ada tanda alis, tapi ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Nah, untuk mempermudah di mushaf Al-Quran itu ditandai dengan tanda alis, gitu ya. Nah, ditandai dengan tanda alis. Jadi gampang, Bu, Bapak. Ketika ada tanda alis, depannya ada huruf hamzah atau alif berharokat, bisa dikatakan ini panjangnya 4 sampai 5 harokat.
harokat. Tapi kalau misalkan kasusnya ada tanda wakof, nah kita harus tahu juga ketika ada tanda wakof itu tanda alisnya jadi tidak ada seperti kasus yang ini. Nah, berarti kita harus tahu ketika dibaca wasol atau disambung. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ketika ada tanda alis, kita tahu bahwa ini teh panjangnya 4 sampai 5. Tapi ketika kita menemukan seperti ini, pasti yang ada di pikiran kita itu wa-nya ini panjang 2 harokat karena fathah bertemu alif gitu ya. Padahal panjangnya 4 sampai 5 harokat gitu ya. Seperti kalimat ini, contoh ini, udah tahu nih yang warna hijau berarti panjangnya 4 sampai 5. Tapi ketika kita menemukan yang seperti ini, pasti jawabannya ini fathah bertemu alif nih, panjangnya 2 gitu ya. Kemudian contoh seperti ini, udah jelas ini maknya panjangnya 4 sampai 5. Tapi ketika melihat kayak gini, pasti di pikiran kita maknya panjangnya 2. Padahal 4 sampai 5 harokat. Begitu ya. Oke, kita ke contoh. Nah, ke contoh. Karena polanya tadi, coba polanya udah ya. Karena tadi udah. Sekarang latihannya. Latihannya saya 1 kali. Nah, nanti Bapak Ibu 1 kali ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Berarti saya contohkan 1 baris. Nanti Bapak Ibu sendiri-sendiri. Biar lebih jernih suaranya, biar lebih jelas suaranya. Lebih jelas Ustadz, kurang besar sedikit. Apa? Oh, ininya. Kurang 1 besar. kolom ya. Nah, segini. Segini? Nah, ya jelas. Tadi agak kekecilan. Oke, siap. Saya sekali, Bapak Ibu 1 kali. Ha illa khaifin. 1, 2, 3. Ha inna khaifin. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Ha inna khaifin. Hati-hati. Bukan inna, tapi illa. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Ha inna khaifin. إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم. Nah, 1 lagi. Nah, 1 lagi. Setelah ini sendiri. Khudhu ma atainakum. Khudhu ma atainakum. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Baca barang-barang itu ambil ininya, perkahannya ya. Al-jama'ah rahmah. Berjamaah itu rahmat ya. Oke. Ibu dari Ibu Titi deh. Bu Titi silahkan. Yang ini Yang Bu. mana? Nah, yang ini Bu. Yo.
Wa'ahid. وعهدنا إلى إبراهيم. Nah, ini kepanjangan, Bu. Ambil yang 4 saja. وعهدنا إلى إبراهيم. Oke, satu lagi yang bawahnya. وإلى آبائك إبراهيم. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak Yayan. Silakan, Pak Yayan. Yang bawahnya. Nah, Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. sekali lagi. Diulang Ustaz. Ya, diulang. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nah, ini pas. Tadi mah belum pas ya. Oke, satu lagi yang ini, Pak. Alladzi ja'aka minal ilm. Sip. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Hajah Bastiah, silahkan. Yang ini, Bu, bawahnya. Ustaz. Oh. Lati. Coba diulang. Ya. Al. Betul. A. Ini bacanya A. Ustaz. Allati an'amtu alaikum. Betul. Sekali lagi. Ya Ustaz. Allati an'amtu alaikum. Betul. Hati-hati lam bertasdid jangan mendengung ya. Atau ditahannya sampai gini. Allati tidak boleh. Tapi langsung allati. Ah, itu sip. Berikutnya Bu Hajah ya. Yang bawahnya. Saya lagi Ustaz. Ya, masih Ibu. Khoti'atuhu faulaika. Nah, ujungnya disukunkan saja ketika wakof. Oh ya Ustaz. Diulang. Terus Ustaz ulang. Khoti. Koknya panjang atau pendek? Oh iya. Ya Ustaz. Pendek. Ya, pendek ya. Ya. Khoti. Gimana Ustaz? Khoti'atuhu faulaik. Sekali lagi. Bukan. Koknya pendek. Gimana Ustaz? Khoti. Khoti. Gitu Ustaz? Ya. Khoti'atuhu faulaik. Sip, Masya Allah. Iya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Berikutnya Ibu Dini. Ya Ustaz. Yang ini Bu. Bentar. Nah. Yadkhuluha illa khaifin. Oke. Nah ini hati-hati kalau ada tasydid di awal itu diabaikan ya. Berikutnya Bu, yang ini Bu Dini. Bi ayatina ulaik. Ya. Berikutnya Ibu Hajah Kusma. Afakullama ja'atkum. Nah, diulang Bu.
Afakullama ja'akum. Oke. Satu lagi bawahnya. Kullama alakum. Sekali lagi. Kullama alakum. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Endang. Bu Endang yang ini, Bu. Yo. Kudu ma atainakum. Hati-hati. Ininya A-nya, Du-nya panjang berapa? Diulang. Ma atainakum. Dari khudu. Khudu diulang. Kudu ma atainakum. Oke. Berikutnya bawahnya. Nah, ulaik Sekali lagi. bi ayatina ulaik. U-nya panjang pendek, U-nya. Ini pendek. Pendek ya. Coba diulang. Bi ayatina ulaik. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Nah, Bapak Ibu semuanya mengenai praktek bacaan panjang 4 sampai 5 harokat, alhamdulillah udah pada bisa ya. Alhamdulillah. Jangan sampai lupa lagi. Tanda panjang 4 sampai 5 harokat, tandanya ada berapa? Ada 2 ya. Tanda alis bertemu hamzah dan tanda alis bertemu alif berharokat. Atau secara istilah sama hamzah, namanya hamzah. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, tanda alis ini tuh asalnya itu tulisan gini. Nah, tulisan mad. Nah, jadi tanda alis itu asalnya tulisan mad yang artinya panjang dan panjangnya lebih daripada 2, yaitu 4 sampai 5 harokat. Kemudian berkembangnya zaman, nah ini berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mimnya dihilangkan. Nah, sampailah saat ini, sampai saat ini supaya lebih indah tulisannya, tandanya maka menjadi gini. Nah, jadi ini adalah tulisan akhir. Tulisan awalnya seperti ini, tulisan kedua seperti ini, tulisan akhirnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum saya kembalikan ke Ahendri, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, tidak? Udah ya, udah jelas ya? Oke, intinya sering baca Al-Qur'annya, sering latihan di rumahnya. Pokoknya setiap hari harus baca Al-Qur'an gitu ya. Niatkan di dalam hati, pokoknya tiap hari harus baca Al-Qur'an. Dan kita harus yakin bahwa setiap Al-Qur'an yang kita baca, insya Allah nanti akan menjadikan syafaat di akhirat ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Ahendri. Ahendri silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Asep Rudi yang sudah memberikan ilmu kepada kita semuanya pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya makin semangat ya Pak Bu untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Amin, amin ya Allah.
Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu kita semuanya sudah berada di akhir acara kelas Zoom Tasin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bisa mengikuti dan hadir di kelas Tasin pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga sudah mendengarkan dan menyimak ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Asep. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya Ya juga Allah. ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ustadz Asep Rudi sudah meluangkan Sama-sama. waktunya dan sudah bisa memberikan ilmu sharing kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Amin. Insya Allah. Baik, Ini juga ya. ya. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu, apabila ada yang punya saran atau kritikan untuk kami tim Sobat Ngaji, boleh nanti ke Teh Siva ya, Pak Bu, untuk mungkin ada masukan atau saran, boleh banget nanti ke Teh Admin Siva di chat aja. Baik, saya Henry pamit undur diri mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Saya Henry pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Ustaz. Ya, Iya. sama-sama Bapak Ibu. Silakan. Selamat beristirahat.